KBR Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin Love Buzz bersama saya, Asrul Dwi. Gue drop anjing tanya soal cinta, gak pernah dia ngebahas cinta sama gue. Plot cerita, tokoh, dan penokohan, latar tempat juga waktu, serta gambar dan suara yang direkam dalam medium film bisa jadi ruang representasi, menegaskan eksistensi dan inklusi. Rasa-rasanya itu memang belum terwujud di layar sinema kita. Ayara Banukusuma atau AB bakal bagiin pengalamannya sebagai sutradara film di Indonesia. And the story begin in 3, 2, 1. Saat ini kan gue lagi di kampanye Sanggar Suara kan ya. Sanggar Suara itu kan organisasi transpuan muda di Jakarta. Nah kita tuh lagi fokus buat kampanyenya itu bikin film series. Seriesnya itu ceritanya tentang 5 orang transpuan yang tinggal di salon namanya Rumah Puan. Di salon Rumah Puan itu 5 orang transpuan dengan latar belakang yang berbeda-beda, dengan masalah problem mereka yang berbeda-beda. Mereka akhirnya dipertemukan di salon kecil ini, di mana pada akhirnya mereka punya satu support system yang kuat gitu, di mana mereka merasa dilindungi gitu, dan mendapatkan banyak banget pengetahuan baru. Kalau awalnya banget gue jadiin film ini sebagai medium tuh sebenarnya karena gini. Jadi dari tahun 2011 sampai 2018 itu kan gue belum kenal sama sekali teman-teman komunitas kan. Jadi gue tuh benar-benar berceritanya itu benar-benar berdasarkan dari pengalaman gue sendiri sebagai individu LGBTIQ nih. Dari pengalaman gue itu sebenarnya gue banyak banget menyimpan keresahan, dan gue nggak tahu nih harus cari jawabannya kemana. Makanya gue curahkan ini dalam sebuah film pendek gitu. Yang gue harapkan gitu saat gue nanti festivalin, memang gue tuh udah niat banget kalau gue bikin film pendek nanti pengen di festivalin gitu. Tapi bukan karena gue pengen dilihat orang segala macem ya, tapi lebih ke gini sih. Kalau festival itu kan kadang-kadang habis screening itu ada Q&A kan. Nah pas Q&A itu, diskusi film itu, gue ngeharapin itu bisa menemukan jawaban-jawaban atas keresahan gue itu loh. Ketemu teman-teman baru, teman-teman komunitas LGBTIQ. Karena saat itu gue gak tahu gue harus menghubungi teman-teman itu lewat mana. Karena gue benar-benar hidup di lingkungan yang heteronormatif banget. Jadi gue gak tahu harus cari informasi itu kemana. Makanya gue menggunakan itu buat pancingan biar gue bisa ketemu terus diskusi. Karena gue tuh gak punya support system kan saat itu. Gue juga gak tahu harus ngobrol sama siapa. Jadi satu-satunya yang bisa gue sasar itu cuman internet saat itu. Jadi gue bener-bener pure ngebaca dari internet gitu. Tapi kan ya balik lagi ya, saat itu di tahun 2011 itu waktu gue masih mencoba mencari identitas gue selama ini, pada akhirnya gue memberanikan diri untuk mencari siapa sih gue sebenarnya gitu. Informasinya saat itu belum terlalu seperti sekarang ya, yang lebih gampang diakses. Jadi gue juga baru tahu tuh, oh ternyata ada ya LGBTIQ. Karena selama ini yang gue tahu adalah orang-orang menyebut gue sebagai lesbian saat itu. Karena mereka ngelihatnya gue terakhir sebagai seorang perempuan, tapi gue tertarik dengan perempuan juga. Jadi teman-teman gue tuh pada bilang AB tuh lesbian gitu. Tapi kok gue merasa gue bukan lesbian ya? Gue merasa memang gue laki-laki. Nah dari internet itulah aku coba cari, oh ternyata ada ya LGBTIQ, terus oh ada ya istilah soal transgender, ada lagi ternyata transpuan, trans laki-laki. Nah dari situlah gue baru mulai tahu informasi soal identitas gue. Nah karena informasi terbatas itulah makanya gue menciptakan pancingan itu dari bikin film. Jadi basicnya gue cuman benar-benar cerita soal pengalaman hidup gue sendiri sih. Yang bikin gue berani buat meleleh apa ya? Karena gue udah cukup nyaman dengan diri gue sih. Jadi gue merasa tidak perlu ada yang gue takutkan gitu. Dan selama yang gue lakukan itu gak merugikan orang lain, gue rasa itu akan baik-baik aja sih. Nah kalau film lo yang judulnya Bukan Cerita Si Kerudung Merah itu inspirasinya dari mana? Kerudung Merah itu dia sebenarnya alegori karena gini. Gue tuh suka banget kan nonton dan baca-baca dongeng dari kecil. Gue suka nonton dongeng, gue suka Disney. Pasti pernah tahu ya dongeng tentang cerita si kerudung merah yang pengen datang ke rumah neneknya, terus ada serigala di jalan. Tapi sebenarnya gue tuh
hanya ngobrolin soal ini sih, kebebasan kita dalam berekspresi. Karena awal mula cerita si Kerudung Merah ini justru datangnya dari salah satu kawan transpuan. Jadi aku punya kawan transpuan, dia namanya Mbak Ayu. Dia tuh ekspresinya sehari-hari kan menggunakan kerudung kan. Dia tuh nyaman banget dengan ekspresi dia itu gitu. Dia percaya diri, dia merasa lebih cantik. Tapi justru yang gak nyaman tuh orang-orang di sekelilingnya dia gitu. Karena kemudian ekspresi yang Mbak Ayu itu dibenturin sama ya tadi nilai-nilai spiritualitas itu gitu. Akhirnya apa? Mbak Ayu makin dapat banyak banget stigma kan. Dan akhirnya dia jadi takut. Dia jadi takut buat berekspresi. Padahal kan ekspresi itu jadi bagian kita, apa ya, bagian utama kita atau hak-hak kita kan ya. Hak dasar kita lah sebagai manusia, kita bebas untuk berekspresi. Tapi lucunya ini menjadi ancaman malah. Terus pas gue udah mulai punya kenalan banyak teman-teman komunitas dan di organisasi transpuan, untungnya organisasi transpuan ini inklusif banget ya, mau menerima gue. Di situ gue tuh kayak dapat banyak banget perspektif baru. Kayak gue tuh baru lihat ternyata sebegitu besar ya perjuangan teman-teman transpuan gitu, dengan banyaknya struggle yang ada, diskriminasi yang terjadi sama mereka, stigma, beban berlapis yang hampir ditemui setiap hari gitu kan. Terus gimana mereka menyuarakan tentang hak-hak dan kesetaraan mereka gitu. Nah di situ tuh gue ngelihat ada sebuah kemiripan dengan si dongeng cerita Kerudung Merah itu, dimana gue alegorikan itu si Kerudung Merah itu sebagai teman-teman komunitas gitu, yang punya tujuan. Kalau di dongeng tujuannya si gadis ini adalah untuk rumah nenek. Kalau tujuannya teman-teman komunitas itu adalah untuk memperjuangkan hak kesetaraan. Tapi di perjalanannya itu ya banyak menemui ancaman-ancaman kan. Ancamannya itu adalah serigala-serigala itu. Di film Lanang itu kan gue ngebahas memang, tapi lebih ke ya itu praktek-praktek terapi konversi di Indonesia ya. Karena sampai sekarang tuh kita masih dianggap teman-teman komunitas LGBTIQ itu masih dianggap sebagai gangguan jiwa atau kerasukan setan kan. Dan mereka tuh berharap dengan adanya terapi konversi ini tuh bisa ngerubah atau ngembaliin orientasi seksual kita. Padahal sebenarnya sama sekali nggak works. Kalau teman-teman gue kan kebanyakan tuh ini ya, dibawa sama orang tuanya atau keluarganya ya untuk ruqyah, didoain segala macam. Kalau gue itu malah justru menterapi konversi diri gue sendiri saat itu. Karena ya gue tinggal di lingkungan yang heteronormatif, terus kanan kiri gue teman-teman pada bilang, "Be, lu tuh kayaknya ada sesuatu yang salah sama diri lu gitu kan. Kayaknya lu harus berdoa, banyakin doa gitu." Terus dikenalin lah gue sama salah satu bokapnya teman gue, dan dia katanya udah biasa untuk mengembalikan teman-teman LGBT gitu kan ke jalan yang benar. Ya udah akhirnya gue datang. Dari awal itu gue udah dibilangin, kalau nanti kamu merasa mual atau mau muntah, itu dimuntahin aja. Karena itu berarti roh jahat di dalam tubuh kamu mau keluar. Jadi biarkan keluar. Nah, nggak tahu suges apa nggak, bener loh. Itu pas gue dibacain doa itu, gue bener-bener kepala gue merasa pusing dan mual. Akhirnya gue muntah. Terus katanya roh jahat di dalam tubuh gue tuh udah keluar kan. Tapi gue dilarang untuk melakukan hal-hal yang berbau maskulinitas lagi. Jadi gue benar-benar dilarang. Gue tuh harus benar-benar feminin. Gue harus pakai rok. Gue harus berdandan seperti perempuan, stereotip perempuan, berambut panjang kayak gitu kan. Sampai tau nggak, gue tuh extension rambut gitu. Saking usahanya gue gitu kan mengikuti itu saat itu. Terus juga gue jadi ikut dance girl band gitu. Terus tapi ya gue malah jadi tersiksa banget kan sama semua itu gitu. Gue malah merasa makin jauh dari diri gue sendiri sampai gue depresi. Ya udah, dari depresi itu gue ngerasa kayak ya itu akhirnya bikin film Lanang. Karena itu tadi gue bingung cari jawaban kemana nih. Itulah dari situ bikin film Lanang. Ada ruang-ruang diskusi. Dipertemukanlah gue sama teman-teman yang ternyata juga punya pengalaman yang sama, bahkan lebih parah gitu. Sampai ada yang disetrum. Kayak yang film Danish Girl tuh, itu kan juga ada adegan yang dia di setrum tuh. Teman gue juga pernah ngalamin. Itu karena masih dipakai buat pengobatan stroke gitu loh.
Nah jadi dimanfaatkan, dialihfungsikan gitu untuk mengobati dengan menggunakan terapi konversi tapi di setrum. Sampai ada juga yang disuruh minum pil-pil atau obat-obatan buat menekan hasrat seksual dia gitu. Dan akhirnya jadi disfungsi tuh seksualitasnya dia kan. Makanya kan ternyata kan pengaruhnya negatif banget kan nih si terapi konversi itu. Makanya penting banget sih ternyata buat ngangkat itu dan dijadiin diskusi kita semua gitu. Karena banyak melanggar hak asasi manusianya sih. Tahun 2012 tuh itu benar-benar pertama kali banget aku bikin film. Pertama kali juga screen di festival. Pas di festival itu ada salah satu statement gue yang memang salah sih. Statement gue itu jadinya bias kalau misalnya gue terusin buat ngomong. Nah terus di situ gue screening bareng Om Paul Agusta. Saat itu gue drop waktu dia menghentikan statement gue. Tapi setelah makin kesininya gue merasa teguran Om Paul saat itu tepat banget. Karena memang kalau gue terusin statementnya, penonton jadi malah tambah bias terhadap perspektif identitas gender itu sendiri. Karena salah satu statement gue yang salah itu, yang kurang tepat itu adalah gue bilang bahwa aku menjadi bagian dari LGBTIQ ini karena juga ada pengaruhnya dari keluarga. Padahal maksudku saat itu bukan ke arah sana, tapi maksudku adalah keluarga itu menjadi sebuah support system paling besar bagi kami gitu. Aduh, bener-bener panas di kuil. Bete, Bokir, apa dia bilang? Ambil lap di bajau. Satu banci mati di Jakarta, gak akan ada yang nyariin. There was a moment when I wasn't me. There was a moment when I was just Lily. Kalau kita ngomongin soal representasi itu kan ada level terendah dan tertingginya ya. Terendahnya itu dimanipulasi dan tertingginya itu memberdayakan teman-teman trans secara langsung. Representasi trans di Indonesia ya, gue ngeliatnya tuh masih di tahap manipulasi itu dan dekorasi. Karena sampai sekarang masih banyak banget peran-peran transgender itu diperankan oleh orang-orang di luar trans justru gitu, dan tidak melibatkan teman-teman trans. Jadi isunya doang yang diangkat, tapi orang-orang transnya nggak dilibatkan. Kalau secara dekorasi itu karena gue ngelihat film-filmnya itu masih ngebahas isu-isunya itu belum sesuai dengan realita yang ada, karena masih berdasarkan asumsi dan cenderung diskriminatif. Pada akhirnya lebih banyak biasnya gitu sih kalau gue ngeliatnya ya. Gue rasa walaupun itu di luar udah sering diangkat, kita perlu untuk terus mengangkat itu sih, karena ternyata masih banyak juga yang masih udah ada filmnya aja masih belum sadar juga kan mengenai itu. Jadi kita tuh juga nggak boleh capek juga untuk mengangkat hal yang sama, tapi mungkin dengan kemasan yang lebih berbeda, yaitu dengan menggunakan karakter si trans laki-laki ini. Karena kan selama ini lebih banyak diangkat soal karakter trans puan ini kan, yang udah lebih sering dilihat sama orang-orang. Mungkin ya orang-orang baru mengenal istilah soal trans laki-laki ini sendiri tuh familiar tuh benar-benar di tahun 2010 sih secara globalnya ya. Kalau gue ngobrol sama teman-teman dari Transman Indonesia gitu, memang secara global baru dikenal di tahun 2010. Terus di Indonesia sendiri itu baru dikenal istilah soal trans laki-laki itu 2014 gitu. Jadi selama itu ya media itu narasiinnya lebih ke arah lesbian, tomboy kayak gitu. Jadi benar-benar istilah soal trans laki-laki itu baru diangkat belakangan ini. Balik lagi tuh pilihan sih ya soal visibilitas itu kan, karena faktor keamanan, karena memang banyak banget ancamannya buat teman-teman trans gitu. Jadi mungkin memang banyak beberapa teman-teman trans yang belum mau untuk coming out gitu. Kalau misalnya dia harus memerankan karakter trans kan berarti secara tidak langsung dia akan coming out tentang identitasnya kan, dan tentunya jadi banyak resiko kan. Mungkin itu jadi salah satu pertimbangan filmmaker untuk mencari atau melibatkan teman-teman trans. Tapi ada kemungkinan lain juga karena yaitu kurangnya filmmaker mau mencari informasi lebih kayak gitu. Karena yang tadi kayak pas gue ditegur Om Paul segala macam kan, itu kan karena gue kurang informasi kan gitu. Seharusnya gue sebagai filmmaker juga ngerasa punya tanggung jawab dong. Niat gue baik gitu kan untuk mengangkat isu ini supaya bisa didiskusikan, diobrolin segala macam. Tapi kalau misalnya gue sendiri aja informasinya kurang baik, malah
akhirnya bikin teman-teman trans ini malah jadi terancam. Ini baru banget terjadi waktu gue screening film. Jadi ada sekelompok siswa gitu, dia nyamperin gue, terus kita kenalan kan. Beberapa bulan kemudian dia bilang kalau dia mau bikin film tentang transpuan saat itu. Dia itu datang ke gue itu dengan skenario yang sudah jadi. Gue kira awalnya dia mau develop bareng-bareng nih dari awal gitu kan. Ternyata dia datang dengan skenario yang sudah jadi. Dan gue ngeliat banyak banget bias di situ. Terus gue tanya, satu pertanyaan awal gue itu adalah yang memerankan siapa? Terus dia bilang, ada sih kak, temanku gay. Dia bilang gitu. Loh kenapa teman gay? Gitu. Ini kan kamu mau ngangkat tentang teman-teman transpuan, kok gak melibatkan teman-teman transpuan? Terus dia bilang, soalnya aku gak punya kak teman transpuan. Loh itu jadi makin aneh dong aku. Kok lu mau bikin film tentang transpuan tapi lu punya teman transpuan aja enggak? Terus perspektif apa yang lu bawa di film ini gitu loh. Akhirnya dari situlah gue mulai, dan gue nggak tahu nih masalahnya dia adalah dia kurang informasi, dia nggak mau nyari informasi atau gimana gitu. Akhirnya karena gue kenal beberapa teman-teman transpuan di daerah, gue coba arahin dia untuk menghubungi teman-teman di daerah itu. Di luar stigma gitu ya, kesempatan untuk menunjukkan representasi keberagaman identitas gender dan orientasi seksual itu kan semakin dipersulit dengan peraturan-peraturan yang ada atau dibikin pemerintah. Ada KUHP terbaru, Undang-Undang Pornografi, sampai ke Undang-Undang ITE. Dengan adanya aturan-aturan kayak gitu, lo jadi takut gak sih buat bikin film dengan tema-tema yang selama ini memang lo garap? Kalau ketakutan pasti ada. Tapi kalau untuk jadi bikin gue berhenti bikin film dengan tema ini sih enggak ya. Karena ya itu kenapa gue tetap bertahan sampai sekarang bikin film tema-tema ini, karena kalau dulu mungkin tujuannya hanya ingin menciptakan ruang-ruang diskusi untuk menjawab segala kegelisahan gue ya. Tapi sekarang justru lebih kepada gini, dari setiap ruang-ruang diskusi itu gue harapkan gue bertemu dengan lebih banyak lagi support system, baik dari itu komunitas, organisasi, bahkan lembaga-lembaga yang mungkin suatu hari nanti bisa membantu gue dan teman-teman lainnya jika ada masalah. Jadinya film itu jadi punya banyak sudut pandang yang lain kan. Banyak banget ternyata ya perspektif dari teman-teman cis melihat bagaimana teman-teman transgender gitu kan ya. Tapi ya makanya itu harus diimbangi dengan filmmaker yang juga memang mungkin backgroundnya adalah transgender itu sendiri kayak gitu. Makanya dari sekarang tuh kenapa aku balik ke film itu bukan cuman soal kayak aku mau bikin film terus aku sutradaranya sebagai seorang transgender sutradara gitu ya. Tapi justru aku pengen gimana kita bisa bikin film tapi melibatkan banyak teman-teman trans lainnya gitu loh. Jadi siapa tahu nih nanti ke depannya dari kita berbagi informasi ini banyak sutradara trans lainnya gitu loh. Itu kan jadi makin banyak pilihan film gitu. Soalnya gue ngeliat sekarang bukan cuma soal isunya doang, tapi ya gimana kita kalau memang kita pengen ngangkat isunya itu ya berdayakan juga lah teman-temannya kayak gitu. Teman-teman trans itu sendiri gitu. Jangan cuma isunya doang yang diangkat. Oke, pertanyaan terakhir. Cinta buat lo apa? Gue drop anjing tanya soal cinta. Gak pernah dia ngebahas cinta sama gue. Masa? Sama pacar sendiri gak pernah bahas cinta? Aduh. Oh ya udah ini aja deh biar aman. Cinta itu mungkin buat gue lebih kepada penerimaan diri sendiri kali ya gitu. Kalau kita udah bisa mencintai diri kita sendiri, otomatis kita juga mungkin bisa membagikan cinta itu kepada orang lain dan orang sekitar kita. Kebebasan berekspresi adalah hak dasar setiap warga negara. Ruang-ruang publik seperti sinema atau film masuk di dalamnya. Kudunya itu yang dilindungi lewat aturan-aturan yang dibikin pemerintah yang diberi kuasa oleh warganya. Kebebasan berekspresi memungkinkan kita untuk melihat representasi yang beragam tentunya, yang bineka. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.